Masih bersama kami di Sportcast. Bung Ropan, saya tanyakan begitu karena agak ironi nih Bung Ropan. Di tim nasional level kita sudah begitu tinggi. Ya kan kita lolos babak keempat ya, kualifikasi Piala Dunia. U23 Piala Asia pun kita semifinalis. Dan banyak lagi. Tapi sementara di klub-klub kita yang sekarang juga udah mulai berkembang, liga mulai bagus, tapi kita susah untuk masuk di level Asia, Bung. Iya, memang belum waktunya, aku saya pikir ya. Tetapi dengan Persib yang sudah lolos, kita perlu bangga. Bahkan di sana juga ada Dewa United yang ikut di challenge yang bisa masuk. Jadi ada suatu kebanggaan buat Indonesia karena mereka kan bukan membawa nama Bandung, tapi Persib itu dengan level bawa merah putih, bawa Indonesia. Dan mereka sudah bisa mencapai 16 besar. Itu sangat baik, walaupun sebenarnya peluang untuk ke 8 besar terbuka. Tapi memang sayang di leg pertama itu kan, yang itu ada. Dan kalau kita kembali ke tadi yang Om Boy tanya, pernah KTB Kramayuda 3 Berlian melakukan itu. Bahkan juara 3 di Asia. Asian Cup dulu masih dengan antar klub. Tahun 80-an itu ya? Tahun 85, 86 lah. Dia kalah. Karena zamannya Coach Indri nggak pernah. Mereka mengalahkan wakil dari Suria, Al Ittihad dari Suria waktu itu. Kemudian Pelita Jaya. Dengan Ruli Nerenya, Bambang Nurdiansa. Mereka sampai juara ketiga. Menang drama adu penalti lawan klub Korea. Jadi ada kebanggaan waktu dengan menempatkan masuk di posisi ketiga. Tapi pada zaman itu. Ya, tapi pada kesininya memang belum bisa melakukan itu. Tapi setidaknya dengan apa yang dilakukan oleh Persib, ya kita harus apresiasi. Ada kebanggaan bahwa liga kita mulai naik, ya, dengan adanya pemain-pemain yang berkualitas yang masuk. Kemudian VAR kita sudah kembangkan, sudah ada di sini. Ya, betul. Ya, itu kan naik secara itu bagus secara kualitas. Kita mulai sekarang pakai dengan wasit asing, ada dari Belanda, dari Jepang. Jadi kan mulai ditata dengan baik. Jadi itu pertimbangan AFC juga untuk menempatkan posisi liga kita ada di posisi keberapa dengan adanya peningkatan tadi yang Bung Ropan bilang. Iya, kalau sementara kan sebelumnya kan kalau di ASEAN aja kita kan ada di bawah, bahkan di luar 3 besar, mungkin ada di 5-6 posisi kalau di ASEAN. Ke-7 ya, coba ke-7. Tapi sekarang dengan ada Persib ini kan mungkin bisa berubah. Bisa aja kita bisa menembus 5 atau 4 kan, lumayan bagus. Nah itu yang bisa menjadi contoh yang bagus. Semoga dengan apa yang dilakukan ini, klub lain juga bisa termotivasi untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Persib, untuk musim depan. Jadi saya pikir kesempatan itu ada. Tapi pemain mereka akan berkaca juga dan melihat bahwa kenapa klub itu harus naik, harus bertumbuh dengan baik, karena harus bisa mendatangkan pemain-pemain yang punya kualitas. Nah itu kan yang menjadi masalah. Nah untuk mendatangkan pemain yang punya kualitas tentunya harus diimbangi juga dengan finansial yang bagus. Dengan keuangan yang baik. Nah dan itu kan hanya dilihat oleh beberapa klub aja yang bisa mendapatkan itu. Kita tahu semua lah klub-klub yang kuat di dalam hal finansial ya. Kalau klub-klub yang maaf kata, kalau yang di bawah itu agak sulit untuk bisa bersaing di level Asia Om Boy. Untuk bisa masuk. Yang bisa melakukan itu adalah klub-klub yang mapan. Ya, yang kita tahu bersama. Persija Jakarta, mungkin Borneo, ada mungkin Bali. Ya Persebaya, salah satu Dewa United, kan? Ada Malut, mungkin mereka-mereka yang punya ini. Tapi yang di bawah-bawah agak. Iya, catatan saya juga Coach Indri, seperti Bali United dan PSM itu masuk juga 2023-2024, tapi gagal di zona ASEAN. Bahkan PSM itu 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. 2 kali berturut-turut masuk, kan bagus. Nah, pertanyaan saya, kan ya lawannya mungkin dari Singapura, dari Malaysia, klub-klub itu. Kenapa kita gagal? Ya itu kembali ke mentality pemain kita, profesionalismenya mereka juga harus menunjukkan gitu loh. Jangan hanya di dalam kandang aja, kan di luar kandang juga kita beda sekali. Beda sekali. Walaupun lah. menghadapi pasti beda lah. Dan akhirnya euforia itu akhirnya apa? Ya hilang begitu aja sebenarnya. Kan kita berharap tim-tim kita tuh bisa berkiprah juga gitu loh di ASEAN lah atau Asia lah. Tapi sekarang aja Persib sebenarnya juga udah kita apresiasi luar biasa. Atau memang kita tidak terlalu prioritas Bung Ropan. Kita hanya prioritas di lokal aja, di domestik saja. Sementara untuk melihat ke Asia yang sebenarnya juga punya impact bagus buat klub dan buat kompetisi. Sebenarnya kalau saya lihat tidak juga dengan Persib. Karena Persib kan sudah merajai 2 musim terakhir. Yang tadi saya sebutkan misalnya ada Bali United. Tidak kalah, finansialnya tidak kalah loh Bung. Iya, cuma kalau melihat memang finansial tidak kalah. Tapi lihat dari kualitas pemain yang ada kan agak jauh. Bagaimana Persib bisa mengembangkan permainan yang bagus. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka ikut di level Asia, seperti di ACL 2,
Mereka kan akan dapat imbal baliknya dengan keuangan. Ini saja udah ada 10 sampai 12 M mereka dapat walaupun gagal di babak 16 besar. Kan pemasukannya gede, Boy. Itu yang harus dilihat oleh klub-klub lain gitu. Bahwa ada reward berupa uang fresh money kan. Untuk kemenangannya menang di tandang ada dibayar dengan kan bagus, mereka bisa tidak mudah untuk bisa mendapatkan 10 sampai 12. Apalagi bermain di Asian Champions. Liga Championsnya Asia. Betul. Di situ yang bercokol klubnya Ronaldo, yang ada di Korea. Wow, itu kan luar biasa. Kita kan harus melihat ke situ, Bung. Ya harus ke sana. Persib sudah melihat ke sana. Persija juga mungkin sudah melihat ke sana. Oh boy, kenapa saya katakan demikian? Karena yang mereka beli adalah pemain-pemain yang bagus. Tom Hai datang, Eliano Reinders kan pemain-pemain yang oke. Yang kalau saya lihat dan semua. Nah, kita lihat ya, ketika mereka juara back to back kan banyak pemain keluar top-top, David da Silva, Ciro keluar kan, Franca keluar, Del Pino keluar kan banyak. Orang berpikir bahwa Persib ini agak sulit walaupun mereka akan mewakili Indonesia di level Asia. Ternyata. Tapi bagaimana Bojan Hodak berpikir untuk bisa menggantikan pemain-pemain yang bagus. Nick Kuipers juga keluar ke Dewa kan? Edo juga keluar. Betul. Banyak pemain keluar. Untuk menciptakan menggantikan misalnya 7-8 pemain yang keluar secara kualitas bagus yang membawa Persib juara back to back. Kan tidak mudah. Tapi dia bisa mendatangkan pemain yang bagus. Barba datang, Julio Cesar atau Matricardi masuk. Tapi kan butuh adaptasi juga gitu loh. Kalau pemain baru pasti kan apalagi ini levelnya di Asia gitu kan. Ya mereka butuh adaptasi yang lebih cepat harusnya gitu. Bahkan ya saya lihat Barba juga sudah bagus, tapi kan adaptasinya masih lambat kalau menurut saya. Terus beberapa yang striker barunya juga masih butuh adaptasi untuk bagaimana sepak bola Indonesia gitu loh. Ya beberapa ya termasuk Tom Hai, Eliano Reinders juga kan butuh adaptasi. Yang di situ sebenarnya kan Mark Klok yang selama ini memang jadi jenderalnya gitu loh. Kita jangan bicara Persib saja. Kita punya Persija. Iya dong. Yang materinya tidak kalah. Betul. Ya kan? Yang sebenarnya juga punya kesempatan, punya gol yang sama dengan Persib, Bung. Iya, punya peluang. Kalau dari materi kan Persija juga bagus. Rido, Jordi Amat, mereka sudah datangkan Sain Patinama. Terakhir muncul Mauro Silstra. Ada Maxwell di depan kan bagus. Alano yang tampil, ada Zouza di tengah. Kan ini secara materi itu tidak kalah Persija ini. Bagus. Apalagi poin kalau di Liga kan hanya terpaut mungkin 3 dengan Persib ya. Di klasemen 4 atau 3 yang terus. Jadi masih punya kesempatan untuk bisa. Makanya Persija akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana mereka untuk bisa paling tidak hadir juga di level ACL tuh. Karena kita lihat dari materi bagus-bagus, Boy. Itu bagus untuk level mereka tuh. Nah, tahun depan kita dapat jatah 2 nih, Bung. Dengan hasil Persib itu kan. Gitu. Ada juga babak playoff juga. Makanya kan bersaing kan Persib, Borneo dan Persija kan bersaing ketat untuk bisa bagaimana mendapatkan 2 jatah itu. Dan itu bagus dan pasti. Tapi Malut juga saya bilang maaf. Malut juga punya kesempatan untuk naik. Gitu. Karena masih banyak pertandingan. Betul. Jadi perlu konsistensi permainan kan sekarang untuk bisa mempertahankan, tidak mudah untuk punya konsistensi permainan. Tetapi kalau saya lihat dari sisi itu memang yang untuk sementara ya Persib yang paling bagus karena mereka mengamankan semua pertandingan kandang dengan baik. Ya tidak seperti klub-klub lain. Tapi untuk bisa masuk ke sana ya ada Borneo, ada Persija yang bisa mendampingi, termasuk dengan Malut juga. Asal perlu untuk konsistensi. Bahkan tidak mungkin Persibaya juga sedang mengintip untuk bisa masuk. Nah, tadi kita sudah sepakat, sudah lihat bahwa Persib memberikan kontribusi buat kenaikan peringkat kita nih, Bung. Ya kan peringkat kita untuk Liga ini urutan 18 Asia. Urutan 18 Asia wilayah kan sekarang dibagi 2 nih, Bung. Wilayah timur dan wilayah barat. Kita masuk wilayah timur. Di situ ada Jepang, ada Korea, ada Australia juga, ada Vietnam, ada Australia juga, ya kan? Dengan poin yang koefisiennya 26,049. Dengan posisi ini kita dapat satu playoff ACL dan di 2 musim 2027-2028 dan 1 playoff ACL 2. Ini kan bagus, Bu. Bagus dengan itu. Ya karena ditopang dengan penampilan Persib tadi itu kan. Kesempatan buat Persija, siapa lagi yang ada di Borneo, Persebaya juga masih punya kesempatan untuk bisa naik bersaing di atas. Karena kita dapat duit, Bung ya. Klub dapat duit. Jadi tidak sia-sia perjuangan mereka itu dapat duit dan dapat nama kan. Betul. Impactnya ke kompetisi kita. Coba mungkin ini grafiknya kita lihat. Ini kok AFC Club Competition ini, Bung Ropan, wilayah timur. Ini East, Jepang nomor 1. Wah, memang luar biasa. Yang kedua, Bung, Korea Selatan. Dan yang ketiga Thailand, Bung. Iya. Itu kan Korea baru Thailand kan? Thailand nomor 3. Ada China juga di sana kan. Australia ada di 5.
Betul. Tadinya kita ada di peringkat 11 mungkin, Bung. Iya, sekarang 9 bagus lah. Sekarang 9. Ya, naik di kan atas kita melewati Kamboja, Turkmenistan dan juga Filipina, Kamboja. Kamboja ada Filipina ya kita lewat ya. Ada Hong Kong juga ya. Oke. Yang kita lewat. Jadi, berarti ini peran dari operator liga dong. Pastinya. Menurut apa yang masukan buat operator liga supaya naik nih peringkat kita sehingga slot kita di Asia bertambah dong. Ya itu kompetisi harus diperbaiki lagi lah. Kalau menurut saya kan masih banyak kekurangan ya. Maksudnya dalam hal yang lain. Tapi sekarang ini ya tinggal perbaiki lagi supaya kompetisi kita ini juga berjalan dengan baik. Karena masih beberapa hal ya di kompetisi kita masih banyak hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Di Liga 2, Liga 1 pun masih banyak hal-hal seperti itu. Jadi ya saya berharap operator liga kita juga bisa memperbaiki itu. Kesalahan-kesalahan itulah supaya apa? Ranking kita juga naik, kompetisi kita juga akan berkembang dengan baik, kompetisi kita akan atraktif, akan berwarna lagi gitu loh, supaya ya pemain-pemain kita juga bisa mendapatkan kesempatan bermain di level yang lebih tinggi lagi dong gitu. Ya, Jangan sampai di situ-situ aja. Untuk kalau saya lihat ya kalau bicara lah kesehatan dilihat dari sini mungkin peningkatan sedikit ya ada dari sisi kepemimpinan di pertandingan ya. Kan belum tidak gamblang itu wasit. Iya betul. Ya. Walaupun sudah baik, saya pikir sudah oke, tetapi kan masih ada 1-2 pertandingan yang memang masih perlu dipertanyakan meskipun sudah ada VAR. Tetapi satu hal yang baik dari operator liga ini bahwa mereka memutar kompetisi sudah jauh lebih bagus dengan musim-musim kemarin. Ya. Bagaimana penataan untuk jadwal pertandingan itu penting. Betul. Bagaimana mereka harus nggak pernah meleset ya? Bagaimana mereka harus bisa menyesuaikan dengan jadwal pertandingan tim nasional. Dulu kan tim nasional yang bisa mengikuti jadwal. Sekarang di mana-mana yang ada di Eropa ya itu harus di kompetisi di lokal setempat harus mengikuti jadwal tim nasional, disesuaikan dan itu sudah berjalan dengan baik. Ketika ada SEA Games diliburkan, ya kan? Ketika ada FIFA Matchday udah pasti dong, pasti kalau FIFA Matchday kan itu wajib diliburkan. Jadi kompetisi diatur dengan bagus, tidak ada hal-hal yang saya pikir yang negatif dari situ. Ketika Persib bermain melawan Borneo karena mereka ada 2 hari kemudian akan bermain dalam pertandingan kandang, kemudian diambil kesimpulan oleh operator liga. Menghentikan pertandingan itu ditunda ke tanggal 15 Maret. Sehingga punya kesempatan bagi Persib untuk konsentrasi penuh di tanggal 11 dan tanggal 18. Pertandingan mereka sebenarnya Borneo tanggal 16. Kan terlalu capek. Jadi saya pikir bagus operator liga sudah bisa mengawal. Kalau mereka nggak bagus nggak mungkin kan. Berarti yang diperlukan adalah konsistensi terus nih Bung. Iya betul. Konsistensi itu perlu. Berharap ada peningkatan kualitas di klub. Operator juga mengelola dengan bagus, dengan baik. Kita break lagi, Coach Indri dan juga Bung Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.